Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan kedua di mata kuliah perencanaan pabrik. Kita langsung ke presentasinya. Ya. Baca kerja pos. Sebentar. Kita ke perencanaan pabrik ya. Kita sudah lewati pertemuan pertama. Ya, kita udah sampai terakhir itu terkait dengan ini PR-nya sudah ya, ada yang kirim nih. Nah, sudah ada yang saya terima. Oke, kita mulai tahap pertama tadi. Semua berawal dari riset pasar, ya. Makanya kita mulai pertama perencanaan pabrik itu harusnya mulainya dari riset pasar dulu, ya. Riset pasar dan peramalan. Riset pasar itu dilakukan oleh seorang industriawan, itu harus menjadi faktor yang harus kita lakukan dulu, karena kita nggak mungkin membuat sebuah produk yang tidak tidak berdasarkan dari permintaan si pelanggan. Permintaan pelanggan bisa berbentuk jumlah atau bisa dalam bentuk permintaannya seperti apa, kualifikasinya ya. Misalnya kondisi pasar produk A. Produk A-nya entah apa itu produknya yang kita tetapkan. Kita harus tahu bagaimana perkembangan produk A ini di pasar. Siapa pesaing kita? Siapa sampai sejauh mana? Apa sih yang mereka inginkan? Produk ini sampai sejauh mana dia bekerja atau dapat pesanannya berapa banyak? Target pasarnya berapa? Dari populasi berapa kemungkinan dia akan beli? Nah, itu harus dikaji betul-betul. Tentu ujungnya adalah kira-kira produk yang akan kita buat ini targetnya berapa persen dari pangsa pasar. Nah, itu adalah terkait riset pasar. Ataupun tambahan lagi, seberapa selama ini yang top of mind, atau kalau misalnya contoh misalnya rokok, kita mau bikin rokok. Selama ini masyarakat ini rokok apa yang menjadi titik pertama? Kalau misalnya rokok, ingatnya disebutkan, misalnya contoh pertanyaannya, sebutkan 5 rokok yang menurut Anda kenal. Yang pertama dilakukan disebutkan pertama kali, itu berarti top of mind. Nomor 2 adalah top of mind dari yang kedua. Jadi image ini sampai ke otak masyarakat itu, dia memiliki urutan berapa. Itulah top of mind. Jadi kita harus tahu kondisi pasar produk A. Misalnya produk rokok. Atau produk yang lain. Atau produk software. Produk apapun itu. Yang kedua, mengenai kita harus tahu produktivitas pemasaran. Jadi apa yang sudah dilakukan produsen. Ini siapa ya yang ini? Sorry. Ini suaranya. Ini Jenny. Oke, aman. Nonton di ini dulu ya, di off dulu. Dibunyiin lagi ya. Jenny di mute dulu, mute. Tanpa dinyalakan bisa kan? Nyala lagi ya. Oke. Jenny jangan dimain-mainkan itu. Oke. Tolong temennya dikasih tahu Jenny. Aris kasih tahu Riz.
Ya, oke. Terus kemudian produktivitas pemasaran. Apa yang dilakukan produsen agar produk bertahan semakin kuat di pasaran. Jadi kita riset dulu tuh, misalnya suatu barang A ini itu ada yang sudah konsisten di dunia itu enggak di bidang itu. Bagaimana caranya dia mempertahankan? Kita harus riset dulu, kita peneliti dulu. Kalau perlu kita marketing intelijen. Jadi di dalam industri pemasaran itu dunia pemasaran itu ada yang disebut dengan marketing intelijen. Kita siapkan tuh intelijen ke perusahaan ini paling top of mind itu caranya gimana dia melakukan kegiatan dalam mempertahankan pasar. Ya, di dunia. Jadi tidak hanya negara aja, marketing di dunia bisnis juga punya namanya marketing intelijen. Kemudian tantangan apa yang dihadapi dalam memasarkan produk? Kira-kira kalau memasarkan produk ada hal-hal yang sangat menjadi masalah nggak ke depan? Apakah itu ada kronik, ada apa sebenarnya apa namanya kartel atau apa? Itu harus kita riset dulu sebelum kita bangun. Ya, kemudian tahu kartel? Kartel itu ada semacam penguasaan oleh orang-orang tertentu dalam pasar. Ya, misalnya contoh dulu dunia musik itu kartel itu orangnya sebenarnya orang itu juga yang punya gitu. Dari berbagai dari semua rantai supply dikuasai sama dia termasuk jalur distribusi dan sebagainya. Atau tidak hanya itu, bisa banyak hal kartel yang ada di Indonesia. Contoh misalnya apa ya? Kartel dunia tadi atau misalnya kalau kendaraan sudah ada beberapa ya. Kartel itu hanya cuma penguasa, tidak hanya di negara sebenarnya, di satu daerah masuk ke sebuah kabupaten tertentu ada kartel-kartel tertentu yang misalnya kontraktor ya kartel ada atau misalnya konsultan ataupun nanti masuk produk apa itu nggak bisa harus merapatnya dengan bapak ini gitu itu kartel. Tantangan apa yang dihadapi dalam pemasaran itu. Kemudian kedua adalah berikutnya adalah strategi promosi apa yang pernah dilakukan oleh mereka. Jadi kita riset dulu pemasaran strategi-strateginya, promosi yang lakukan. Apakah nanti ke depan kita membuat promosi strategi yang sama apa beda? Ketiga adalah tanggapan masyarakat terhadap produk tersebut. Bagaimana mereka menanggapi dengan pasar yang mereka sudah puas, apa ada yang kurang gitu. Apakah ada gap dari antara apa yang diharapkan dengan apa yang dirasakan saat ini. Dulu beberapa contoh kayak pasar mie Indomie itu kan ada Indomie, ada apa namanya yang mie itu kan. Ternyata mie Indomie itu udah dikenal sampai ke seluruh dunia. Pasar ini di dunia mungkin belum ada ini orang produk-produk Indonesia masuk. Nah, di Indonesia ada celah pasar yang lain di mana ada misalnya mie sedap, akhirnya muncul juga di situ tuh, masuk. Jadi persaingan mereka saling bersaing lah, tinggal ngambil target marketnya. Sampai sejauh mana si masyarakat ini sudah memuaskan. Kalau tidak puas, ada berapa yang puas ini menjadi target market kita untuk bisa masuk. Dan kita harus penuhi gapnya itu. Oke, lanjut ke proses riset pasar itu ada penentuan dari desain riset. Jadi untuk meriset itu kita harus tahu dulu apa sih yang akan riset macam apa yang akan kita lakukan. Pertama, yang disebut dengan riset eksploratoris. Jadi bertujuan untuk memahami akar masalah. Misalnya kenapa ingin tahu misalnya apa ya produk yang itu dengan cara menggali, mencoba mendapatkan informasi seutuhnya. Ya, contoh misalnya analisa pasar untuk produk misalnya destinasi wisata yang ada di Cirebon itu
kita eksplorasi. Beberapa orang yang masuk ke Cirebon atau wisatawan kita wawancara. Bagaimana pendapat Anda? Apa yang menjadi masalah di wisata di Cirebon dan lain sebagainya. Kenapa? Misalnya ada keluhannya apa? Nah, ini diskusi-diskusi ini sampai detail. Kenapa sih, apa yang menjadi penyebab kalau ada yang tidak puas? Ya. Biasanya menggunakan analisa data primer, atau kalau primer itu berarti langsung nanya ya. Berarti datanya langsung ke data asli, data hasil wawancara, hasil survei pada si pengguna langsung, yaitu dengan cara mewawancara misalnya. Kemudian yang kedua adalah riset deskriptif. Kalau tadi riset eksploraris itu artinya eksplorasi, ya, menggali, mengeksplor. Kalau ini adalah riset deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu hal. Jadi cuman hanya menggambarkan saja dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 5W1H. Why, when, who, what, where, and how. Itu bisa melalui survei saja, bisa pakai Google Form, bisa pakai macam-macam. Itu dengan deskriptif. Nah, kemudian ada lagi riset kausal, ada sebab akibat. Jadi sesuatu dia melakukan A karena apa? Itu harus dilakukan riset. Nah, sebenarnya tipikal 3D ini bisa saja kita gabungkan. Bisa gabungkan hanya 3 macam ini saling bergantian untuk mengetahui itu. Nah, proses riset pasar setelah itu dalam rangka apa? Melakukan pengumpulan data dan analisa supaya apa yang diharapkan oleh pelanggan bisa tahu dia tuh pengennya A, tapi kita berikannya B misalnya. Itu harus kita tahu gapnya. Nah, tipe datanya ada primer, sekunder. Primer itu yang langsung, atau sekunder adalah hasil penelitian orang yang sudah lakukan, kita ambil, kita pakai. Hasil dari buku-buku, referensi, literatur, ada tipikal datanya. Dua adalah teknik samplingnya, bisa teknik sampling random. Random itu ngacak tanpa melakukan ketemunya di sini terlihat nanti berapa ini, kemudian daerah tentu ada misalnya mengambil satu kota misalnya 100 orang, 100 orangnya di random sembarangan di mana aja. Bisa saja pakai nomor telepon. Telepon ada sekian banyak, tinggal main tunjukkan ini nomor teleponnya, baru kita telepon, kita nanyanya lewat telepon. Tunjuk lagi yang itu random tanpa ada pola ya. Stratified itu teknik sampling melakukan pakai strata. Jadi strata yang pendapatan sekian dengan sekian. Jadi kita melakukan memilah-milah dulu si teknik samplingnya. Nah, berikutnya juga sistematik. Sistematik itu menggunakan sistem di mana dulu pernah saya lakukan. Itu satu daerah ada harus bisa 50 ini, tapi di kanan sistematik kalau masuk wawancara di satu rumah, kamu harus menghitung kira-kira 1 kilometer atau 100 rumah yang berdekatan dengan misalnya 20 rumah baru melakukan wawancara. 20 rumah lagi ke depan ke ini baru melakukan wawancara. Jadi kita pakai sistematik. Kemudian atau juga dengan cluster. Kalau cluster itu mirip seperti stratified, cuman cluster lebih kepada wilayah. Cluster ya, berwilayah-wilayah atau kelompok-kelompok tertentu, mengklasterkan misalnya kelompok guru, kelompok pekerjaan ya, pekerjaan atau yang gajian sama yang kegajian itu. Yang itu adalah cara mengambil teknik samplingnya. Kalau sampling kan berarti sekian populasi, sekian misalnya ada di situ ada 500 keluarga, kita ambil sampling dari 500 keluarga itu, cuman misalnya 10 saja. Itu sampling. Ini akan mewakili dari wilayah tersebut bahwa mengenai pendapat sebuah produk atau mendapat sesuatu hal yang akan dibahas ditanyakan di situ. Menjadi seolah perwakilan. Perwakilannya kan bisa berbentuk wilayah, geografik, ataupun berdasarkan leveling, ataupun berdasarkan pekerjaan atau umur, itu menjadi satu
bahan kita untuk melakukan teknik sampling. Ketiga adalah analisis data. Bagaimana cara menganalisa data itu bisa berdasarkan satu kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif pasti ngitung. Hitungan-hitungan berapa persen, berapa orang, berapa ini yang persentase pendapat ini sekian persen. Nah, itu adalah merupakan selalu ngitungnya berbentuk kuantitas. Berarti ada nilai di situ yang menjadi satu kesimpulan. Nah, kalau kualitatif itu sangat bukan nilai yang terpenting kan sebenarnya bukan yang di kualitatif itu metodenya sangat pendalaman kepada suatu hal, ditanya langsung ke sebab-musababnya sampai ke dalam mengenai perihal sesuatu. Jadi tidak berbentuk, kalau kualitatif tidak berbentuk angka, tapi berbentuk bisa pendalaman atau diskusi. Dalamnya ada data. Oh, karena misalnya kenapa di sini adalah yang belinya produk-produk, kebanyakan produk sampo di sini. Kenapa banyak produk sampo pada bulan misalnya bulan Januari atau ternyata diselidiki kenapa itu terjadi. Oh, karena di situ lagi panen, musim kawin. Nah, ujungnya keramasnya jadi banyak, jadi samponya banyak. Nah, itu kira-kira analisa-analisa itu yang akan pendalaman. Nah, berikutnya adalah software. Data analisis berdasarkan software. Ada software itu ada SPSS, Statistic Process S-nya apa? Sistem apa ya? Saya lupa. Kemudian ada Minitab, ada NVivo dan seterusnya, banyak sekali software-software yang disiapkan untuk menganalisa suatu data. Misalnya datanya apakah itu kesesuaian positif atau negatif, saling bertentangan atau saling sesuai. Ya, itu. Kemudian ada berikutnya adalah forecasting, metode peramalan. Forecast itu melakukan peramalan, memforecast peramalan. Nah, metode forecasting ini ada banyak macam, ada yang disebut dengan qualitative method, ya primarily subjective dan really on human judgment. Misalnya DLP method tentang qualitative method. Yang kedua adalah causal method, jadi metode yang saling berkaitan. Jadi asumsi bahwa permintaan dari sesuatu yang sangat tinggi korelasinya terhadap penetapan faktor-faktor lingkungan seperti ekonomi, terus kemudian interest rate itu bunga ya. Terus kemudian misalnya gini, tadi yang causal method itu tadi antara meningkatnya jumlah sampo yang terjual dengan musim kawin satu wilayah. Misalnya causal method. Jadi ada sebab akibatnya, ini kenapa naik karena ternyata pada musim kawin. Jadi masyarakatnya itu menjadi causal method. Kemudian quantitative method, time series, itu adalah menggunakan permintaan sejarah historical. Jadi data masa lalu ya, permintaan data masa lalu dipakai untuk memperkirakan ke depan. Based on the assumption, berdasarkan asumsi, the past demand atau permintaan masa lalu, sejarah permintaan masa lalu is a good indicator, adalah suatu indikasi yang sangat baik untuk permintaan ke depan, of the future demand. Jadi kemudian most appropriate, jadi yang sangat tepat pada saat basic demand pola dari permintaan pasar dasar does not very significant, tidak sangat berkaitan. Jadi ini metode ini disebut dengan metode quantitative method atau time series. Jadi data-data masa lalu akan dipakai kita sebagai penentuan untuk masa depan, untuk memperkirakan. Nanti metodenya, ini metodenya. Time series sample moving average. Misalnya tadi simple moving average
the end of the period, which typical will be used on the forecast for next period. Jadi data terakhir itu yang setiap bulannya atau setiap tahunnya akan dipakai untuk memprediksi ke periode yang akan datang. Contohnya harus ada angkanya nih, misalnya permintaan 4. Ini permintaan masa lalu ada bulan pertama 46, 56. Ini adalah merupakan data 1 tahun setelah itu, merupakan data permintaan. Nah, pertanyaannya bulan ke-13 berapa forecast kita? Nah, caranya adalah kita menetapkan dulu berapa, misalnya kita 4 bulan period atau 5 bulan period atau 6 bulan period untuk menetapkan jumlah ini. Nah, ini ya. Misalnya tadi ya, 4, 6, 5, 6, 7. Nah, misalnya di ini ditetapkan 4 period. 1, 2, 3, 4. Ini dijumlah dulu ya. 4, 6, 5, 6. Oh, 3 period. Oh, nanya yang keempat period ditanyanya. Jadi ini 3 period. 46, 456, 54 berapa jumlahnya? Dibagi, karena ini ada 3, dibagi 3 rata-ratanya berapa? 52,0. Memperkirakan 52,0. Seterusnya lagi 56, 54, 58 sama dengan 56. Terus ya turun lagi 54, 58, 57 jadi dibagi 3 rata-rata jadi 56,3. Seterusnya di ini bisa dengan diperkirakan. Yang ini berarti 586 adalah 75, 90, 95 dibagi 3 sama dengan 86,7. Nah, tetapi ini kan baru kita belum, karena ini N-nya baru 3, kita harus mencari pembanding. Jangan sampai kita, N-nya berapa? 3. Tapi N-nya 3 dibanding dengan N-nya 4, lebih dekat mana gitu. Sampling errornya akan, standar deviasinya akan lebih tinggi mana. Nah, cari data hasil ramalan itu lebih mendekat ke data asli. Nah, ini harus dipraktekkan ya. 56. Dan begitu time series linear regression itu artinya dia melakukan ini keterusan ya tadi. Periode X 1, 2, 3 Y permintaannya pakai rumus dia. Nah, dia pakai rumus dengan rumus yang tadi ini. Y sama dengan A tambah BX. Permintaan forecast periode X, slope on line B and intercept A can be found by using less request. Jadi ini jumlah Y dikurangi B. Nah, B-nya adalah ini. Nah, nanti kita akan praktekkan dulu. Nanti ini hanya teorinya dulu ya. Kemudian ada time series exponential smoothing. Jadi ada rumus, tinggal ditaruh, masukin estimasi berapa. Semua itu nanti akan melakukan pengujian dari data tersebut. Uji coba berbagai macam metode itu nanti kita bandingkan dengan pertama adalah mean error. Berarti error ketepatan antara forecast dengan data real itu berapa banyak. Nanti ada mean absolute error. Terus kemudian ada sum atau jumlah, sum of square error. Sampai nanti presentasi errornya berapa MPA-nya, berapa MPA-nya errornya. Nanti akan kita pilih akhirnya, ujung-ujungnya kita menetapkan, metode peramalannya adalah metode peramalan yang model A, model B, model C. Itu menjadi penentu untuk menetapkan ke depan pakai metode X. Ini rumusnya. Nah, ini contoh. Jadi ini pada permintaan yang sum, kemudian SME, estimasinya berdasarkan estimasi. Errornya berapa tadi kan errornya. Baru kita bisa lihat. Gitu. Terus itu adalah merupakan teknik meramalnya. Ya, bagaimana kita meramal sebuah proses. Nanti coba saya carikan contoh ya. Ini contoh. Kalau nggak salah ada di ilmu PPIC. Oke, contoh dulu ya.
Saya carikan dulu datanya. Ganjil kalau nggak salah ya. Oh, PPIC ada sih. Jadi semua pelajaran di ITE itu saling berkaitan soalnya. Nah, ini dia. Nah, dia. Moving average model. Tadi satu diramalkan bulan Agustus sampai 13. Berapa itu? Ini sama kayak tadi Konco. Caranya adalah melakukan, tadi ada metode yang cocok, moving average sama exponential smoothing. Kalau di moving average itu ada yang pakai beban, tanpa ada pakai beban sama pakai beban. Ya, contoh. Nah, ini contoh nih. Kita misalnya gini, bebannya kita 4 nih. Permintaan ini berapa bulan ini kan? Dicari dulu, ini tambah, ini kebetulan 4 ya. 1, 2, 3, 4 bagi 4. Terus 80, 70, 30, 50 dibagi 4 jadi segini. Yang bebannya 4. 4 terus ke bawah. Nah, kemudian ini juga deviasi. Dicoba dulu nanti deviasinya berapa nih? 340 dikurangi 280 bedanya berapa? 57. Jadi dengan 330 berapa bedanya? Sekian. Ini sampai 0. Nah, jadi secara umum menggunakan moving average dengan 4 periode ini, perbedaannya setelah dijumlah itu adalah 31. Itu ada yang minus ya, minus kelebihan atau positif atau negatif. Totalnya adalah 31,56. Nah, kita uji coba lagi ke moving average yang 5 periode. Nah, 5 periode kan berarti di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada di sini. Sama dibagi rata lagi jadi segini nih nilainya. Terus ke bawah sampai ke bawah. Nah, baru kita lakukan penilaian deviasinya. Ini nilainya. Terus kemudian berapa? Oh, ternyata lebih tinggi dari 4 periode. Nah, kita coba yang 6. Ternyata nilai lebih tinggi lagi. Berarti setelah kita nilai, ini deviasinya kok semakin moving average-nya semakin ke kanan, semakin meninggi itunya perbedaannya. Jadi makanya kita pilih yang 4 aja. Jadi setelah itu baru pilih 4 itu metodenya langsung dengan metode 4 saja diteruskan. Berapa nilainya berapa? Dari sini aja langsung 33 tambah 350 tambah 270 tambah 290 dibagi 4. Jadi 310. Deviasi dengan deviasi 31,56 poin. Nah, sekarang MAD tracking signalnya, MAD mean absolute deviasi yang tadi itu. Ini MAD-nya. Terus kemudian running sum of forecast error. Oh, ini MAD-nya. Ya tadi tuh bagi ini. Kemudian ada tracking signalnya RSF ini dibagi MAD. Contoh. Setelah tadi itu ditetapkan, tadi ada ini ternyata errornya kita jumlahkan ya. Terus RSF-nya itu adalah cumulative error. Misal 57 ya. Karena di atasnya 0, 7. Kemudian ditambah 32 jadi 90 tambah 37,75 127. Kalau ini negatif berarti ini dikurangi jadi 110. Karena 0 dikurangi 110 juga, ditambah lagi 22,5 310. Jadi ini adalah dikurangi, ini adalah kumulatif dari errornya itu. Nah, baru kita absolutely error adalah 57.
Nah, ini yang ini aja di copy, cuman negatif-negatifnya dihilangin. Nah, kumulatif absolute error itu adalah penjumlahan ini. 57 tambah 32, 90, 77 tambah 17, tambah 0, 14 tambah 22, tambah ini terus. Baru MAD-nya berapa? Adalah 37,5, ini 9, ini ya 90 ya. 90 bagi, oh itu 57, ini jadi 90 itu karena 57, ini 90. Kenapa jadi 45 ya? 57 itu dari 57 kurangnya berapa? 45. 45 dari mana ya? 45 taking 40, saya lupa ingat. Oh, kira-kira ini 57. Oh, moving average kan. Oh, dibagi. Ini ada rumusnya ya. Nah, absolutely dari forecast error dibagi N, dibagi 4 tadi. 57. Nah, 57 absolutely error itu, absolutely error ini dibagi, oh dibagi ini nih, ini ada tulisan 1, 2, 3. Misalnya gini, 57 dibagi, 57,5 dibagi 1. Ini periodenya. 90 dibagi 2 jadi 45. 127 dibagi 3 jadi 42. 145 dibagi 4 segitu. Dan seterusnya. Nanti ada error, ini adalah periodnya. Baru trackingnya itu rumusnya RSFE dibagi MAD. Tadi RFS ke 57 dibagi MAD. Nah, 57,5 dibagi 5,75 1. 90 dibagi 45 2. 127 dibagi sekian jadi 3 dan seterusnya. Ya, oke. Nah, buat apa adanya tracking signal? Supaya kan tadi ada batasnya, ada 4 ya, 4 periode. Ada sesuatu yang di luar dari 4 akan menjadi perhatian, ini di luar batas normal. Yang ini nih. Bulan Oktober ya. Yang 6 ya. Ya, ini di sini di luar dari standar. Itu data yang tidak kita terima. Oke, ini soalnya tugas PPIC ya. So, kita balik lagi ke sini. Oke. Nah, ini contoh. Oke, kira-kira itu menjadi kita survei pelanggannya nanti. Kita tahu basicnya dulu lah. Oke, ada pertanyaan? Kalau nanti tidak jelas dari sisi apa sinyal segala macam, nanti sudah kita rekam, nanti kita akan kirim ke masing-masing alamatnya. Untuk sementara kita silahkan di-download di Google Drive. Nanti kalaupun nanti saya nunggu YouTube saya udah di-open, baru saya bisa upload di YouTube. Nanti saya share lagi link ke YouTube-nya. Oke, ada pertanyaan? Ya, Ganda mau ngomong? Atau yang lain, monggo, silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu mata kuliah perencanaan pabrik. Jadi jangan terlalu dipaksa, karena kita ada 14 pertemuan ya.
pertemuan nanti kita pelajari satu bertahu step by step berikutnya supaya ilmunya masuk gitu, jangan langsung dibeli, nanti biar ilmu itu diendak dulu masuk nanti minggu depannya lagi. Tapi kalian harus kalau bisa dibuka lagi tuh videonya, dibuka lagi gitu, ada yang kurang bisa tanya langsung ke saya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjut lagi pada masa yang minggu depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.